Halo Sobat Eksis, apa kabar? Dengan kalian di sini. Kali ini kakak akan membahas soal-soal prediksi TPS UTBK. Oke, tepatnya adalah pengetahuan kuantitatif. Nah, soal-soal ini kakak ambil dari TO10 Eksis. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini adalah Steve dapat membuat program komputer dalam waktu 20 menit. Sedangkan Bill itu, ya, program yang sama itu 30 menit, Larry itu 45 menit. Nah, pertanyaannya adalah jika mereka bekerja sama, maka program yang dapat dibuat dalam waktu 4 jam itu ada berapa, gitu kan? Nah, di sini ya kalau kita jeli itu, ini adalah soal dengan materinya perbandingan terbalik, ya, atau perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mengerjakan, maka waktu yang diperlukan semakin sempit atau semakin kecil. Yang satu makin besar, yang satu makin kecil. Artinya berbanding terbalik atau perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, kalau misalkan kita misalkan X adalah waktu mereka mengerjakan satu program bersama-sama, ya kan? Karena ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, ya kan? Maka bisa kita kerjakan dengan cara menjumlahkan seperti ini teman-teman ya, 1/20 tambah 1/30 tambah 1/45 sama dengan 1/X. Nah, X ini yang mau kita cari. Jadi kalau mereka itu ngajakin bareng-bareng itu berapa jam sih atau berapa menit sih waktu yang diperlukan untuk mengerjakan satu program. Oke. Nah, di sini tinggal kita jumlah aja dengan menyamakan penyebutnya ya. Kita cari KPK-nya antara 20, 30, 45 yaitu 180 kan. Berarti bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. 180 dibagi 20 itu 9 ya, 9 kali 1 jadi 9. Ya, 180 bagi 30 itu 6 ya. 6 kali 1 6, benar ya. 180 bagi 45 itu 4 dikali 1 4. Oke. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahin aja menjadi 19/180 sama dengan 1/X. Nah, di sini tinggal kita kali silang ya, berarti X sama dengan 180/19 menit. Oke. Nah, pertanyaannya bukan ini teman-teman. Pertanyaannya adalah berapa program yang dapat dibuat dalam waktu 4 jam? Oke. Nah, 4 jam itu kan 240 menit. Artinya kalau kita mau cari banyak program yang dibuat dalam 4 jam, ya udah, kan satu programnya itu 180/19 menit. Tinggal kita bagi aja 240 menitnya kita bagi sama 180/19 menit. Oke. Nah, ingat ya kalau misalkan pembagian atau peran seperti ini itu kalau kita ubah ke perkalian menjadi terbalik ya, jadi 19/180. Nah, di sini 240-nya sama 180-nya bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 20 jadi 12 sama 9, oke? Nah, ini kalau kita terusin perhitungannya itu sekitar 25 komaan. Artinya dalam waktu 4 jam ya kurang lebih si Billy, Larry, dan si Steve ini bisa mengerjakan 25 program. Oke, jadi isinya yang kayak gitu teman-teman. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 di sini soal dengan materi eksponen ya. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 2024 min 2 pangkat 2020/15 sama dengan P pangkat Q. Nah, P sama Q-nya itu adalah bilangan bulat ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini 2 pangkat 2020-nya bisa kita faktorkan teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kenapa? Ingat ya kalau misalkan eksponen itu kalau misalkan kita kali kan pangkatnya jumlah ya jadinya ya. Perhatikan ya, ini kan 2020 tambah 4 2024 bener ya. Terus 2 pangkat 2020 dikali min 1 kan 2 pangkat 2020. Jadi pemfaktorannya bener ya. Nah, terus 2 pangkat 4 itu kan 16. 16 kurang 1 itu kan 15 teman-teman. Jadi ini bisa kita ubah jadi 15. Nah, ini kita coret aja, sisanya adalah 2 pangkat 2020 sama dengan P pangkat Q. Artinya kita punya P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 2020. Berarti Q min P-nya adalah 2018. Jadi jawabannya yang C. Oke. Next ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini tipe perbandingan P antara P dan Q ya. Di sini katanya jika Laras melamar pekerjaan di suatu perusahaan, maka ia memiliki kemungkinan diterima atau ditolak. Oke. Jika Laras melamar pekerjaan ke 3 perusahaan, maka X adalah peluang Laras diterima setidaknya oleh satu perusahaan. Hubungan P dan Q yang benar. Oke, di sini berarti kita harus nyari X ya buat nyari P-nya. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya. Di sini kan kemungkinannya diterima atau ditolak. Kalau di sini tidak dituliskan peluangnya berapa diterimanya, peluang yang ditolaknya berapa, berarti di sini seimbang ya. Artinya sama-sama 50-50 ya. Setengah-setengah atau 50%-50%. Jadi di sini kalau kita tulis ya peluang diterimanya berarti setengah atau 50% dan peluang ditolaknya juga setengah karena tadi di sini tidak disebutkan ya peluang diterimanya berapa ditolaknya berapa. Artinya dia 50-50 seperti itu. Nah, selanjutnya
Kalau kita mau cari peluang laras ya, kan peluang laras itu minimal diterima di satu perusahaan. Artinya kan laras tuh nggak pengen semua perusahaannya nolak dia, ya nggak? Berarti kan komplemennya itu, ya, komplemennya itu adalah peluang laras tidak diterima di semua perusahaan. Ya, kita anggap aja, kita simbolnya sebagai X pangkat C atau X komplemen. Nah, kita cari aja X komplemennya, teman-teman. Lebih gampang kan ya? Jadi, setengah dikali setengah, kenapa? Di perusahaan A dia nggak diterima, berarti peluangnya setengah. Ya, dan perusahaan B dia nggak terima, setengah lagi, ya kan? Dan perusahaan C juga dia nggak diterima, berarti kan setengah lagi kan? Berarti setengah dikali setengah seperlapan. Berarti peluang dia ya tidak diterima di seluruh perusahaan itu seperlapan. Tapi kan bukan ini yang kita cari kan? Yang kita mau cari itu X. Nah, berarti tinggal kita cari komplemennya. Kan komplemen itu 1 dikurang ya. Kalau peluang, ingat ya, peluang itu totalnya 1. Makanya di sini 1 dikurang. Berarti di sini X-nya adalah 1 dikurang X komplemen. Berarti X-nya adalah 7/8. Jadi di sini P-nya dapatlah. P-nya itu adalah 14 ya. 16 bagi 8 itu 2, 2 dikali 7 itu 14. Berarti di sini P-nya sama dengan Q nilainya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, jawabannya C. Next ke soal nomor 4. Oke, ini soal dengan tipe kecukupan data ya. Di sini katanya jika rata-rata 20 bilangan adalah 20, maka berapakah bilangan terbesar yang mungkin? Oke, pernyataan 1. Oke, seperti biasa ya. Kalau ada soal seperti ini, maka kita cek dulu pernyataan 1 ini cukup nggak sih buat menjawab soal ini gitu ya. Oke, kita cek dulu. Pertama diketahuinya kita jabarin dulu ya. Ingat ya, rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Berarti di sini kita punya jumlah nilainya itu adalah 400 ya, 20 dikali 20. Oke, nah sekarang kita cek pernyataan 1 aja. Cukup nggak buat menjawab ini? Nah, pernyataan 1 aja itu menyebutkan kalau bilangan itu bersifat bulat non-negatif. Berarti kan 0 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini berarti kita punya bilangan terkecilnya adalah 0. Ingat ya, 0 itu termasuk bilangan non-negatif. Oke? Nah, di sini berarti bisa kita tulis ya, jumlah nilainya itu semua nilainya tuh yang paling kecil, yang tengah-tengah ya, itu semua nilainya 0. Kecuali yang paling besar 400. Bisa dong kita buat kayak gini kan? Nah, berarti kan di sini cuman punya satu kemungkinan, yaitu bilangan terbesarnya adalah 400, teman-teman di sini ya. Berarti pernyataan 1 aja cukup buat menjawab soal ini, teman-teman. Oke? Nah, gimana kalau pernyataan 2 aja? Ya, jangan sampai jawab A dulu ya, tapi kita coba dulu pernyataan 2 tuh cukup nggak buat menjawab soal ini. Oke? Pernyataan 2 itu menyebutkan seluruh bilangan itu berbeda satu sama lain. Artinya kita nggak bisa nentuin, teman-teman, bilangan terkecilnya itu berapa, ya kan? Karena kan bisa aja -1, -2, -3, minta hingga gitu kan. Artinya di sini pernyataan 2 itu nggak cukup buat menjawab pertanyaan dari soal nomor 4 ini. Seperti itu. Artinya di sini jawabannya adalah A. Kayak gitu ya. Oke. Jadi peluang atau pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 aja tidak cukup. Kayak gitu. Oke. Nah ini soal buat latihan kalian ya. Di sini soal tentang aritmatika sosial. Jadi kalian jawab di kolom komentar beserta alasannya ya, teman-teman ya. Jangan lupa juga di-share video ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.